Bab 291, Xiao Klan. Pangeran muda yang tampan ini secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Han Li. Sebagai gantinya, dia mengucapkan beberapa kata salam hangat kepada junior Qin Klan yang sudah kenal sebelumnya dan berbincang dengan mereka, menyebabkan dua dari anak muda itu memerah. Kasih sayang mereka tampak melonjak. Ketika Han Li melihat ini, dia dengan dingin tertawa dalam hati. Pangeran muda ini memang dipertanyakan. Jika Nyonya Qin Klan ini benar-benar melemparkan diri ke pelukannya, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Bahkan jika pangeran muda itu mencicipi mereka dan kemudian membiarkan mereka T3L4 Nge 4 nanogram, Han Li tidak akan merasa aneh sama sekali. Setelah beberapa saat, Pangeran Xin mengucapkan beberapa kata sederhana kepada Qin Yan dan membawa pangeran muda pergi untuk bersosialisasi di meja lain. Ini menyebabkan junior Qin Klan serta pasangan Hua yang berbicara pangeran merasa kecewa. Han Li mengambil keuntungan ketika tidak ada yang memperhatikan dan melihat bagian belakang pangeran muda, bergumam pelan ketika sesuatu melintas di matanya. Setelah beberapa jam kemudian, pesta berakhir. Setelah para tamu puas, mereka mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Xin. Qin Yan juga membawa Han Li dan juniornya mengucapkan selamat tinggal. Mereka kemudian berangkat dari gerbang depan kediaman Pangeran Xin. Sama seperti Lord Qin berpikir untuk membawa Han Li naik kereta, Han Li tiba-tiba bertanya sesuatu, sangat mengejutkannya. Paman Qin, bisa memberitahuku siapa mereka berdua? Apakah kamu tahu? Petik 2 titik titik. Iklan. Meskipun kata-kata Han Li sopan, Lord Qin tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat dan menjawab, keponakan yang terhormat Han berbicara tentang mereka berdua. Yi, itu adalah tuan dari klan Xiao. Dia adalah pemilik sebuah restoran terkenal di Yuejing, Awan Santai. Karena dia adalah karakter yang sangat low profile, aku tidak terlalu akrab dengannya. Adapun anak muda yang tidak dikenal di sisinya, dia harus menjadi cucunya. Petik 2 titik titik. Setelah Qin Yan melihat bahwa Han Li sedang melihat pasangan kakek cucu ini, dia memasang ekspresi terkejut. Dia tidak tahu mengapa Han Li tiba-tiba tertarik pada keduanya. Oh, jadi seperti itu. Paman Qin, kamu harus pergi dulu. Aku akan kembali ke kediaman nanti. Han Li dengan serius menganggukkan kepalanya dan kemudian menjawab. Tanpa menunggu jawaban Qin Yan, dia perlahan-lahan berjalan di sekitar kecil di sebelah dinding kediaman. Qin Yan kosong menatap punggung Han Li dan kemudian diam-diam mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Klan Xiao, merasa sedikit bingung. Tapi setelah sedikit berpikir, Qin Yan memutuskan untuk naik kereta dan memerintahkan pelayannya untuk pergi. Dengan demikian, gerbong Qin Klan berangkat dari gerbang depan kediaman Pangeran Xin dan kembali ke kediaman Qin di distrik timur. Tuan dan Nyonya muda Qin Klan itu tidak menemukan hilangnya Han Li. Sebaliknya, mereka berada di belakang dua gerbong membahas apa yang terjadi di kediaman Pangeran Qin hari ini. Mereka sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa meskipun mereka tidak memiliki karma abadi, mereka punya cerita untuk kemudian dipamerkan kepada teman-teman mereka begitu mereka kembali. Titik 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 titik. Setelah Han Li berjalan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, ia akhirnya mencapai gerbang belakang rumah pangeran setelah berjalan di sekitar tembok tinggi riel Pangeran Xin. Pada saat ini, gerbang belakang yang tinggi tertutup rapat. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Han Li tersenyum dan merasa ini benar. Dengan cara ini, dia tidak perlu menggunakan teknik sihir penyembunyian apapun. Dia dengan sombong berdiri di depan gerbang belakang dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan kebosanan kosong. Setelah beberapa saat, Han Li tenggelam dalam pikiran kosong. Tiba-tiba, Han Li merasa ada orang yang mendekat dengan punggung gemetar. Dia menunduk dan memandang dingin. Satu-satunya orang yang dilihatnya adalah Tuan Klan Xiao dan wanita muda itu mengenakan pakaian pria. Mereka berjalan dari sisi lain gerbang kediaman. Ketika orang tua itu melihat Han Li, sosoknya menjadi lamban dan memperlihatkan penampilan ragu-ragu. Di samping itu, wanita muda di sisinya mengenakan ekspresi yang sangat ingin tahu dan tidak memiliki sedikit pun rasa takut.
Orang tua itu segera menyadari sesuatu, dan ekspresinya segera menjadi tenang. Dia berjalan maju dengan langkah besar, wanita muda itu mengikutinya dengan cermat. Junior Xiao Zhen ini sangat berterima kasih kepada senior atas perlakuannya yang lembut di dalam rumah pangeran. Jika yang ini menyinggung kamu, junior bersedia meminta maaf. Petik 2. Setelah berjalan di depan Han Li, Tuan Xiao ini masih belum dapat menentukan seberapa dalam kultivasi Han Li dan menjadi terkejut. Merasa lebih hormat kepada Han Li, dia bergegas untuk memberi hormat padanya dan dengan hormat meminta maaf. Ekspresi Han Li tidak berubah setelah menerima salut. Dia kemudian berkata dengan lemah, kamu tidak berkultivasi dengan pahit di beberapa daerah terpencil dengan ki spiritual yang melimpah. Kenapa kamu muncul di Yuejing? Mungkinkah kamu enggan meninggalkan urusan duniawi dan kemegahan kamu? Apakah kamu tidak mau melanjutkan kultivasi kamu? Petik 2. Terlepas dari hasilnya, Han Li pertama-tama menuduh pria tua itu atas tuduhan yang tidak beralasan untuk dengan mudah menguasai pihak lain dan memaksakan kehendaknya sendiri. Ini akan memungkinkan urusan nanti mengalir lebih lancar. Kesalahpahaman senior. Karena usia junior ini terlalu tua, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencapai yayasan pendirian. Karena itu, klan menunjuknya sebagai penata layan yang bertanggung jawab atas sumber pendapatan kami di dunia sekuler. Ini bukan tentang kembali ke dunia sekuler dan tinggal di sana. Ketika pria tua berjubah biru itu mendengar kata-kata Han Li, hatinya santai, dan dia menjawab dengan penampilan yang tenang. Kamu adalah murid klan. Han Li tidak dengan mudah membiarkan mereka pergi dan dengan cermat mempertanyakan ini. Han Li ingin merasakan di mana pasangan kakek cucu ini berdiri. Jika mereka berasal dari beberapa klan budidaya terkenal, Han Li tidak akan memprovokasi mereka. Namun, nama keluarga Xiao tampaknya bukan dari klan terkenal. Setelah dia mendengar pertanyaan Han Li, pria tua itu ragu-ragu sejenak. Dia menoleh ke wanita muda di sisinya sebelum dengan tulus menjawab. Junior ini berasal dari Xiao Clan, Feng Mountain Stream di Provinsi Yun. Xiao Clan dari Feng River Mountain Stream. Han Li mengerutkan alisnya dan dengan hati-hati memikirkannya. Dia yakin dia belum pernah mendengar nama seperti itu. Senior tidak perlu terlalu memikirkannya. Klan Xiao yang dimiliki oleh junior ini hanyalah klan kecil. Belum pernah mendengarnya adalah hal biasa. Wajah Lord Xiao tenggelam ketika dia mengatakan ini dengan mengejek. Han Li agak terkejut. Setelah dia mengukur Lord Xiao beberapa kali, dia dengan tenang bertanya dengan ekspresi normal, kamu berbicara dengan lugas. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan segera membasmi kalian berdua? Petik 2. Pria tua itu tidak bereaksi terhadap kata-kata Han Li. Namun, wanita muda itu tampak seperti anak kucing kecil yang ekornya diinjak. Ekspresinya menegang ketika dia segera meletakkan tangannya di pinggangnya. Tidak ada pertanyaan bahwa tonjolan yang dia pegang adalah kantong penyimpanan. Tapi segera setelah itu, wanita muda itu melihat bahwa kakeknya maupun Han Li tidak benar-benar bergerak untuk bertindak. Dengan wajah merah, dia meletakkan tangannya tetapi bingung di mana dia harus meletakkannya. Dia dilema tampak sangat menggemaskan. Ketika pria tua itu melihat ini, dia melirik wanita muda itu dengan penuh kasih sebelum memalingkan kepalanya ke Han Li dan berkata dengan senyum pahit. Meskipun yang ini tidak mampu melihat melalui kedalaman kultivasi dirimu yang terhormat, dia yakin kamu adalah seorang pembangun yayasan pendirian. Yang ini jelas mengerti ini. Petik 2. Junior tidak percaya bahwa ia memiliki alat sihir, pil obat, atau harta apapun yang diinginkan oleh seorang pembudidaya tingkat tinggi. Petik 2. Jika senior benar-benar orang seperti itu, junior tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan penanaman yang sedikit ini, lari dan perlawanan sia-sia. Seseorang mungkin juga menyerah dan memenuhi keinginan senior alih-alih membuatnya mengeluarkan kemarahannya pada seluruh klan yang satu ini. Junior hanya meminta agar senior memperlakukan yang satu ini dengan lembut dan membiarkan cucu yang satu ini pergi. Dia adalah satu-satunya keturunan junior yang tersisa. Petik 2. Beberapa kata terakhir pria tua itu sangat suram. Ini menyebabkan wanita muda itu menjadi sangat ketakutan dan marah.
Dia buru-buru berkata dengan tidak puas, kakek, kamu tidak perlu takut. Jika dia benar-benar ingin bertindak melawanmu, kami akan bertarung bersama. Maka kita tidak perlu takut padanya. Petik 2 titik. Ketika Han Li mendengar kata-kata Tuan Xiao dan wanita muda itu, dia menatap kosong sejenak. Tetapi begitu dia sepenuhnya memahami apa yang direncanakan pasangan itu lakukan, dia menjadi terhibur. Terlepas dari kata-kata suram lelaki tua ini dan penampilan kemartiran yang tanpa pamrih, Han Li tidak melihat tanda sedikit pun bahwa ia sedang mencari kematian. Faktanya, fluktuasi kekuatan sihirnya mengindikasikan dia menyimpan kekuatan dalam persiapan. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyerah. Jika jelas dia ingin membunuh mereka untuk harta, mereka bermaksud mempertaruhkan semuanya dalam pertarungan. Wanita muda itu juga sangat lucu. Meskipun kata-katanya marah, setiap kali dia tidak memandang Han Li dengan mata hitamnya yang bersinar, dia tanpa henti melihat sekeliling, sering memperlihatkan udara yang licik. Namun, wanita muda ini tidak tahu bahwa sejak Han Li telah menyelesaikan lapisan pertama dari teknik pengembangan hebat, rasa rohaninya jauh lebih kuat daripada para pembudidaya biasa. Trik kecilnya telah jatuh ke dalam genggaman Han Li. Han Li berpikir dalam hati, mungkin ini, Xiao Klan aliran Gunung Sungai Feng, adalah sesuatu yang keluar dari pikirannya. Adapun apakah ada klan seperti itu, bahkan dia meragukannya. Petik 1. Dengan demikian, Han Li mengenakan senyum misterius di wajahnya saat dia diam-diam melihat mereka berdua. Karena dia tidak mengatakan keduanya bisa pergi atau dia tidak melakukan gerakan bermusuhan, pasangan kakek cucu tetap diam untuk sementara waktu. Sejak awal, pria tua dan wanita muda itu mempertahankan penampilan mereka yang serius dan suram. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, Han Li acuh tak acuh menatap mereka dengan penampilan malas. Pak Tua Xiao dan wanita muda itu akhirnya saling memandang dengan cemas. Apa yang ingin dilakukan senior? Wanita muda itu tidak mampu bertahan pada akhirnya. Melewati jis yang membatasi lelaki tua itu, dia melompat di depan Han Li dan dengan keras bertanya, menunjuk ke Han Li dengan ekspresi keluhan. Bab 292, yang kuat. Ekspresi Han Li tidak berubah, jadi dia tidak bisa melihat kemarahan dari tatapannya. Namun, lelaki tua itu jelas bisa merasakan niat dingin yang datang dari tubuh Han Li. Takut, pria tua itu belum menarik wanita muda itu di belakangnya ketika tubuh Han Li melepaskan keagungan yang mengejutkan. Tekanan spiritual yang menakutkan yang terakumulasi sebenarnya menyebabkan wanita muda di dekatnya terbang kembali 7 atau 8 langkah. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Untungnya, mata dan tangan lelaki tua itu cepat. Sosoknya melintas di belakang wanita muda itu, tangannya bertepuk tangan untuk menghentikan tubuh wanita muda itu didorong lebih jauh ke belakang. Pada saat ini, wajah wanita muda itu sepucat kertas. Setelah secara pribadi mengalami ketakutan kultivasi Han Li, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak takut dan melihat kakeknya di belakangnya. Penampilan pria tua itu tidak sedap dipandang. Sebelum ini, pria tua itu memiliki sedikit kepercayaan diri bahwa dengan kekuatan gabungan mereka, mereka akan dapat lepas dari genggaman Han Li. Tetapi sekarang setelah mereka mengalami demonstrasi kecil dari kekuatannya yang sebenarnya, pikiran ini dibuang. Penggarap yayasan pendirian menakutkan dan jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Mereka sama sekali bukan tokoh yang bisa diprovokasi oleh petani kecil. Pria tua itu berkeringat tua tanpa akhir. Dia sebenarnya berencana untuk melakukan trik kecil pada Han Li dengan bantuan cucunya. Orang tua itu belum pernah melihat seorang ahli seperti Han Li sebelumnya, seorang pembudidaya bodoh yang hanya tahu bagaimana berkultivasi dengan pahit. Untungnya, dia telah mengumpulkan pengalaman yang luas, jadi jawabannya lebih cepat dari rata-rata. Mungkinkah orang ini adalah seorang eksentrik tua yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun, menjaga penampilannya tetap muda melalui semacam teknik penghentian penampilan. Semakin pria tua itu memikirkannya, semakin dia merasa ini benar dan semakin besar teror yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah pria tua itu merasakan tekanan spiritual yang datang dari tubuh Han Li tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu.
Pria tua itu tidak bisa menahan diri dan segera memohon dengan perut bergetar, "Senior, tolong lepaskan kami dengan lembut. Cucu perempuan yang satu ini terlalu muda. Dia tidak tahu apa yang tinggi atau rendah. Senior, harap tenang." Petik 2 titik. Iklan. Setelah Hanli melirik pria tua itu, dia tiba-tiba berhenti memancarkan keagungan yang menakutkan dari tubuhnya, sepertinya Hanli melihat makna sebenarnya di balik kata-katanya. Dalam sekejap, tekanannya menjadi benar-benar tersembunyi seolah-olah tertanam di dalam air yang dalam. Dengan tangan gemetar karena ketakutan, pria tua Xiao melepaskan tangannya dari pundak wanita muda yang telah bersikap baik sejak dulu. Setelah melihat diam-diam pada Hanli, dia segera mengalihkan pandangannya, tidak berani untuk langsung menatapnya. Perilakunya saat ini sangat berbeda dengan surga dan bumi dari ekspresi tanpa rasa takut yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Namun, wanita muda yang cantik ini sekarang sangat pucat. Seperti burung kecil yang ketakutan. Itu benar-benar penampilan yang menggetarkan hati. Titik. Melihat ini, Hanli merasakan sesuatu yang diungkapkan di depan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan seorang wanita yang memiliki kecantikan yang begitu rapuh, itu benar-benar menggerakkan hati dan jiwa. Penampilan keseluruhannya memberinya perasaan yang menakjubkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali. Setelah dengan cermat mengamati penampilan wanita muda itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak terlalu tua, baru berusia 14 atau 15 tahun, dia jarang terlihat cantik. Diberikan beberapa tahun lagi, dia kemungkinan besar akan matang menjadi kecantikan luar biasa yang akan membuat pria gila. Karena tatapan Hanli terhadap gadis muda itu agak terlalu aneh, hati lelaki tua itu sangat tenggelam ketika dia melihat ini. Mungkinkah dia menyuruh kami datang ke sini karena penampilannya sesuai dengan kesukaannya? Apakah dia menyukai kecantikan cucu perempuan aku? Itu tidak baik sama sekali. Dengan kekuatan sihir orang ini, kami tidak akan bisa menolaknya. Imajinasi pria tua itu menjadi liar dengan kekhawatiran yang mendalam. Karena kalian berdua tidak mau mengungkapkan klanmu, kamu mungkin adalah klan nakal klan. Aku tidak akan menyulitkan kamu. Aku meminta kamu datang ke sini untuk berdagang, setelah itu kamu dapat pergi. Petik 2 titik. Setelah lama diam, Hanli akhirnya berbicara. Sebuah perdagangan. Pria tua itu menatap kosong. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah berpikir salah. Tepat sekali. Aku menyukai sesuatu yang kamu miliki dan ingin mengusulkan perdagangan dengan kamu. Hanli menjawab dengan ekspresi kusam. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi gadis muda itu dan berpikir, apakah dia ingin aku menukar cucu perempuanku sendiri. Tetapi ketika dia lebih memikirkannya, sepertinya benar-benar tidak mungkin, karena terlepas dari beberapa pandangan yang diambilnya beberapa saat yang lalu, dia tidak melihat cucunya lagi. Dengan pemikiran ini, lelaki tua itu sedikit rileks dan berkata dengan hormat, aku tidak tahu apa yang menarik perhatian senior, tetapi karena kami hanya junior. Kami secara alami akan menawarkannya kepada senior. Namun, pria tua kecil ini tidak tahu barang apa yang diinginkan oleh senior ini. Petik 2 titik. Kata-kata terakhir pria tua itu mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Ketika Hanli melihat kebijaksanaan pihak lain, penampilannya mereda dan dia menunjukkan sedikit senyum. Teknik kultivasi apa yang kamu gunakan di dalam aula? Kamu benar-benar dapat menyembunyikan ki spiritual kamu dengan sangat baik sehingga pendeta Dawis kondensasi ki tidak dapat melihat melalui identitas kamu. Hanli tidak langsung membalas pria tua itu. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan dengan nada lembut. Setelah mengungkapkan wajah yang kuat, dia secara alami menggunakan taktik yang sedikit menenangkan. Menggunakan metode keras dan lunak adalah strategi yang ideal. Ketika mereka mendengar pertanyaan Hanli, mereka berdua tidak bisa membantu tetapi melihat satu sama lain dengan ragu sebelum berkata dengan ragu-ragu, senior. Yang ini juga tidak tahu teknik kultivasi apa yang dia gunakan. Petik 2 titik. Anehnya, Hanli tidak marah. Sebagai gantinya, dia terus menatap pria tua itu dengan ekspresi tabah. Dia tahu bahwa karena pihak lain menyebutkan ini, mereka akan memberinya penjelasan yang adil.
Benar saja, pria tua itu kemudian dengan hati-hati melanjutkan, teknik kultivasi yang digunakan ini sebenarnya berasal dari kerusakan yang parah, buku Taois tanpa nama. Bahkan tidak menyebutkan nama teknik sihir penahan ki spiritual ini. Kami hanya dengan santai mempraktekkannya. Petik 2 titik. Buku Nameles Daois. Adapun dari mana asalnya, jangan bilang itu diwariskan dalam klanmu. Setelah Han Li mendengar ini, wajahnya mengungkapkan ketertarikan, kata-katanya membawa makna yang mendalam. Jika teknik sihir ini diturunkan dalam sebuah klan, setiap sekte budidaya besar akan dengan gila bertarung untuk mendapatkan teknik ini. Namun, Han Li belum pernah mendengar teknik kultivasi seperti itu sebelumnya. Senior melihat dengan jelas, buku Daois ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh cucu perempuan aku di dalam gua sambil menjelajahi gunung yang tidak berpenghuni. Terlepas dari nyanyian Kires Training ini, kami tidak memahami hal lain dari buku ini. Jika senior menginginkannya, junior akan kembali ke kediamannya dan menawarkannya padamu. Lelaki tua itu berjanji dengan senyum kompensasi. Ketika Han Li mendengar kata-kata pria tua itu, dia mengungkapkan ekspresi puas dan berkata, "Tenang, aku tidak akan mengambil barang-barang kamu untuk apa-apa. Kalian berdua kembali dulu dan tunggu aku di kediamanmu. Pastikan kamu mempertimbangkan apa yang kamu inginkan sebagai gantinya." Petik 2 titik. Suara Han Li sangat tenang. Tapi setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba menjulurkan jarinya, lalu dua lampu hijau berukura kedelai keluar dari jari Han Li. Dalam sekejap, itu terbang ke tubuh lelaki tua dan perempuan muda itu tanpa meninggalkan jejak. "Senior, kamu." Orang tua itu ketakutan dan marah. Dia tidak berpikir bahwa setelah dia selesai berbicara, Han Li tiba-tiba akan bertindak melawan keduanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Wanita muda itu juga pucat karena ketakutan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya tanda jejak. Dengan ini, aku dapat secara akurat menemukan kamu dan melenyapkan kamu dan cucu kamu kapan saja jika diperlukan, Han Li menjelaskan dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, pria tua itu menghela nafas dan tertawa pahit di dalam hatinya berkali-kali. Senior ini benar-benar tidak meninggalkan lubang, bahkan tidak ada celah sedikit pun untuk mereka. Dengan ini pada tubuh mereka, jika mereka mencoba mengambil keuntungan dari situasi dan melarikan diri, kemungkinan mereka tidak akan berhasil jauh. Namun, lelaki tua Xiao jelas mengerti alasan di balik tindakan Han Li. Jika pihak lain tidak melakukan ini, kemungkinan lelaki tua itu akan mengambil cucunya dan segera pergi. Lagi pula, berdagang dengan seorang ahli yang bisa dengan mudah membunuh mereka terlalu menakutkan, terutama ketika pihak yang lebih kuat tampak murung. Meskipun ada manfaat besar, lelaki tua itu biasanya membutuhkan waktu untuk memikirkannya dan melihat apakah itu sepadan dengan risikonya. Namun, tampaknya sekarang dia harus melakukan perdagangan ini apakah dia mau atau tidak. Dia hanya bisa berharap bahwa setelah pihak lain tidak akan menghilangkan mereka setelah menerima buku itu. Dalam waktu singkat dia melakukan kontak dengan Han Li, dia benar-benar tidak bisa melihat temperamen Han Li pada akhirnya. Dia hanya tahu bahwa bukan hanya kekuatan sihir sosok ini yang mendalam, tetapi bahwa dia juga sangat merepotkan. Dia akan menggunakan setiap peluang dan metode, dan tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Sangat baik, junior ini akan menunggu di tempat tinggal mereka untuk senior tiba. Orang tua itu hanya bisa berpura-pura bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan mengatakan ini dengan penuh hormat. "Baik sekali, aku akan datang untuk mengambil item di malam hari. Kalian berdua berperilaku terbaik." Petik 2 titik. Saat Han Li mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak jelas. Dia menghilang tanpa jejak begitu kata terakhir, berperilaku, meninggalkan mulutnya, hanya menyisakan udara di tempatnya. Melihat bahwa Han Li mengungkapkan keterampilan yang sangat misterius ini, orang tua Xiao hanya bisa menyerah dengan wajah pucat pasi. Dia dengan putus asa memanggil gadis muda itu dan perlahan berjalan pulang. Namun, lelaki tua itu tidak menyadari bahwa ketika cucunya melihat Han Li menggunakan gerakan seperti hantu itu, rasa iri yang besar melintas di matanya. Bahkan ketika lelaki tua itu memanggilnya, dia bereaksi seolah-olah dia bangun dari mimpi.
Saat wanita muda mengikuti pria tua itu, dia menoleh untuk melihat tempat Han Li menghilang dengan keengganan yang mengejutkan. Anak itu benar-benar nakal. Bersembunyi di pohon di dekatnya, Han Li dengan dingin menatap keduanya ketika mereka pergi dan menggelengkan kepalanya. Bab 293, Infiltrasi. Han Li cukup akrab dengan ekspresi terobsesi yang diungkapkan wanita muda itu saat dia pergi. Pertama kali dia melihat Li Huayuan mengendalikan naga banjir besar itu, dia juga memiliki tatapan iri. Dengan pemikiran ini, Han Li merasa bahwa wanita muda yang cantik ini benar-benar menarik. Setelah dia sedikit tersenyum, dia diam-diam menghilang dari pohon. Dia muncul kembali di dalam dinding tinggi rumah pangeran. Pada saat ini, tidak hanya Han Li menggunakan teknik gaib yang akan menyembunyikannya dari manusia, tetapi ia juga menggunakan teknik restraining Qi. Teknik penyembunyian Qi yang hanya bisa digunakan oleh pembudidaya setelah mencapai yayasan pendirian. Dia dengan cepat terlintas oleh pelayan dan pelayan yang bergegas di dalam kediaman pangeran tanpa ada yang melihat sesuatu yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Han Li menyusup ke kediaman belakang rumah pangeran. Dia diam-diam bersembunyi di balik pilar di beberapa koridor terpencil dan menyaksikan segala sesuatu di sekitarnya dengan tatapan dingin. Tidak lama kemudian, seorang pelayan yang agak cantik berjalan di dekatnya. Han Li tiba-tiba menembakkan bola cahaya kuning seukuran kepalan tangan, jarinya mengenai kepala pelayan itu. Pelayan itu tiba-tiba terhuyung-huyung seolah-olah hendak jatuh ke lantai. Tanpa menunggu dia jatuh, Han Li sudah melompat keluar untuk meraihnya dan terbang kembali untuk bersembunyi di balik pilar. Dengan keterampilan yang hebat, Han Li meluruskan tubuh lemah pelayan muda dan mengaturnya sehingga dia menghadapnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan menyemburkan spiritual Qi biru, yang memasuki matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, kelopak mata pelayan muda itu mulai bergerak, dan dia perlahan membuka matanya. Tepat ketika pelayan muda itu bangun, dia melihat sepasang mata kuning kemasan menatapnya dengan dingin. Saat dia berpikir tentang berteriak keras dan melakukan perlawanan, seberkas cahaya kuning aneh tiba-tiba keluar dari matanya langsung ke matanya. Iklan. Pelayan muda itu langsung merasakan dunia berputar ketika visinya dipenuhi dengan warna kuning kemasan. Kemudian, dengan kepala miring, dia kehilangan kesadaran. Han Li melihat lagi pada pelayan muda yang pingsan dan mendesah ringan sebelum dengan lembut menyeka keringat di wajahnya. Meskipun dia hanya bisa menggunakan teknik pengendalian jiwa, untuk waktu yang singkat, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak perhatian dan terasa cukup berat. Tidak mengherankan bahwa teknik sihir ini diklasifikasikan sebagai teknik yayasan pendirian yang tidak berharga. Meskipun teknik sihir ini akan membuat target patuh mengikuti Kastor sebagai budak untuk waktu yang singkat, itu memiliki keterbatasan besar. Dengan demikian, para pembudidaya yang berlatih teknik sihir ini benar-benar jumlahnya sedikit. Pertama-tama, teknik sihir ini hanya bisa digunakan pada manusia. Itu tidak memiliki efek sedikit pun pada pembudidaya. Bahkan jika ada perbedaan besar dalam kultivasi, selama ada kekuatan spiritual yang mengalir di kepala mereka, pembudidaya lain dapat dengan mudah menangkal efek penyihir teknik. Selanjutnya, tidak hanya harus siapapun yang ingin berlatih teknik ini berada di yayasan pendirian, rasa spiritual mereka harus jauh lebih kuat daripada rata-rata. Jadi, sebagian besar peladang yayasan pendirian tidak dapat mempraktikkan teknik ini. Dengan dua batasan ini, para pembudidaya dengan minat dalam berlatih teknik sihir ini sangat sedikit. Namun, ini bukan masalah bagi Han Li. Han Li awalnya cemas bahwa dia hanya akan dapat memahami satu set teknik sihir yayasan pendirian yang terbatas. Terakhir kali dia berada di paviliun pengetahuan surga, dia membaca mantra teknik sihir ini dan menghafalnya karena penasaran. Setelah dia kembali ke guanya untuk mengolahnya, dia tidak menemui perlawanan sedikit pun dan berhasil dengan lancar. Ini sangat mengejutkan Han Li. Dia sekarang berusaha menggunakan teknik sihir pada gadis ini, dan seperti yang diharapkan, dia berhasil. Setelah melirik dengan hati-hati ke segala arah, ia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan bola kecil cahaya putih susu muncul di ujung jarinya. Ditekan ke arah kepala pelayan,
bola cahaya segera memasuki dahinya dan menghilang. Pelayan muda itu bangun dan segera berdiri. Dia dengan kosong menatap Han Li tanpa berbicara. Apa latar belakang kepala pelayanmu? Kapan dia memasuki kediaman pangeran? Kemana dia sering pergi? Siapa yang sering dia temui di luar kediaman pangeran? Han Li memandang pelayan muda itu dan dengan cepat melontarkan serangkaian pertanyaan. Dia mulai dengan pelayan ini, yang dikirim oleh Pangeran Xin untuk menemukan pangeran muda di awal perjamuan. Tampaknya status pelayan ini tidak rendah. Jika dia menggunakannya, Han Li mungkin benar-benar mendapatkan sedikit informasi yang dapat diandalkan. Pelayan kepala mana yang ditanyakan guru? Pelayan muda itu bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Tempat tinggal pangeran memiliki lebih dari satu kepala pelayan. Bingung, Han Li bertanya dengan sedikit terkejut. Kediaman ini memiliki banyak kepala pelayan yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan pangeran. Misalnya, ada kepala pejabat Li, yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian, dan kepala pejabat Di, yang bertugas mengawasi tempat tinggal. Pelayan muda itu melanjutkan dengan mata kosong. Kepala pelayan mana yang menyambut tamu di gerbang kediaman? Han Li bertanya dengan lembut setelah mengerutkan alisnya. Itu adalah kepala steward Tuang, dia memiliki otoritas terbesar. Petik 2 titik titik. Dia yang aku maksudkan, Han Li menambahkan dengan sedikit kecemasan. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menggunakan teknik sihir ini untuk mengendalikan pikirannya. Secara alami, dia harus bergegas dan bertanya tentang hal-hal penting terlebih dahulu. Kalau tidak, dia harus membuang lebih banyak upaya setelah pelayan muda itu terbangun. Menurut para senior di kediaman itu, kepala steward Tuang tumbuh bersama pangeran dan menemaninya selama pendidikannya. Dia akhirnya mengikuti sang pangeran selama 50 hingga 60 tahun. Terlepas dari perjalanan bulanan rutin di mana ia mengikuti pangeran ke kota terlarang, ia biasanya tidak meninggalkan kediaman pangeran dan tidak akan menghubungi siapapun di luar. Jika dia bertemu seseorang, itu akan menjadi teman baik pangeran. Petik 2 titik titik. Adapun hubungannya dengan pangeran muda, itu agak aneh. Aku telah mendengar dari perawat pangeran muda sebelumnya bahwa 10 tahun yang lalu, pangeran muda dulu memiliki temperamen yang sangat kejam. Dan hubungannya dengan kepala steward Tuang sama sekali tidak baik. Dia bahkan menamparkan kepala pejabat Tuang di depan umum sebelumnya. Tetapi selama 10 tahun terakhir, seluruh sikap pangeran muda berubah secara dramatis. Tidak hanya dia menjadi sopan dan halus, tetapi dia juga menjadi sangat hormat terhadap kepala steward Tuang, bahkan mengadakan upacara untuk menjadi juniornya. Pangeran Xin sangat senang dengan ini, mengklaim bahwa mereka memiliki berkah dewa selama ini, kata gadis muda itu dengan datar. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Dia dengan dingin tersenyum di dalam hatinya. Meskipun kedengarannya seperti kepala pejabat Tuang ini tampaknya tidak curiga. Perubahan luar biasa dalam karakter pangeran muda sudah cukup bagi Han Li untuk memastikan ada semacam hubungan tersembunyi antara keduanya. Selain itu, bagi kedua orang ini yang menyebabkan seorang penggarap yayasan pendirian merasakan bahaya, mereka tentu saja bukan manusia biasa. Adapun latar belakang misterius pelayan itu, Han Li tidak merasa ingin menyelidikinya terlalu dalam. Dia hanya ingin memastikan kepala pelayan bukan dari iblis Dao. Dia tidak peduli apakah pihak lain itu benar atau jahat atau rahasia apapun yang dia pegang. Jika dia bisa berbuat lebih sedikit, Han Li secara alami tidak akan meminta masalah. Setelah interogasi ini, Han Li menduga bahwa kemungkinan besar pangeran muda dan kepala pelayan tidak memiliki hubungan dengan iblis Dao. Bagaimanapun, pangeran muda itu luar biasa sejak awal, tidak ada perubahan kemampuan yang tiba-tiba. Jika iblis Dao benar-benar mulai mengatur ini lebih dari 10 tahun yang lalu, Han Li hanya bisa terdiam. Dengan pemikiran ini, Han Li menghela nafas dan memerintahkan, di mana Immortal Master Wu tinggal. Pimpin aku ke sana. Petik 2 titik titik. Terserah kamu, Tuan. Pelayan muda itu dengan patuh berdiri dan berjalan. Han Li diam-diam mengikutinya sambil terus menyembunyikan dirinya. Dengan bimbingan gadis muda itu, Han Li melewati 7 hingga 8 halaman besar dan tiba di teras yang damai.
Pada saat itu, gadis muda itu kemudian berhenti. Tiba-tiba, Han Li dengan ringan menepuk punggung pelayan 2 kali menggunakan telapak tangan yang diisi dengan cahaya putih. Setelah itu, sosoknya melintas dan menembak di belakang pohon besar. Bukankah ini kediaman Tuan Abadi-Abadi? Apa yang aku lakukan di sini? Pelayan muda itu kemudian berkedip 2 kali dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba berteriak. Kekosongan di matanya tidak lagi terlihat. Siapa yang menyebabkan keributan di luar? Bukankah ini Taois yang rendah hati ini memerintahkan untuk tidak membiarkan orang datang ke sini dan mengganggu kultivasinya? Petik 2 titik titik. Suara kesal pendeta Daois tua datang dari sebuah kamar di halaman. Ketika pelayan muda mendengar ini, wajahnya langsung memutih karena takut. Tanpa memikirkan mengapa dia muncul di lokasi ini, dia lari, bingung. Berderit, pintu terbuka. Dengan penampilan immortal Daois stereotip, Taois tua berambut putih berjalan keluar. Tetapi setelah dia melihat tidak ada seorang pun di halaman, wajahnya mengungkapkan rasa kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas mendengar seseorang berbicara. Aku pikir sang pangeran datang untuk menemukan aku. Kemana orang tidak menyenangkan yang mengganggu kultivasi aku lari. Petik 2 titik titik. Lelaki tua itu berdiri di halaman dan memandang ke segala arah sebelum dengan marah kembali ke kamarnya. Namun, setelah dia menutup pintu dan menghadap ke ruangan, dia benar-benar tercengang. Dia hanya melihat Han Li duduk di meja, diam-diam menatap Taois tua dengan senyum berseri-seri. Dia tampaknya sangat tertarik padanya. Siapa kamu? Daois tua itu dengan cepat bertanya ketika ekspresinya berubah secara dramatis. Dia kemudian secara refleks mengangkat tangannya dan memanggil bola api. Apa yang aku inginkan adalah kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak melawan kamu begitu saja. Han Li tersenyum berbicara seolah-olah tidak melihat bola api tua Taois itu. Kata-katanya tidak menahan sedikit pun permusuhan. Bab 294, Flame Handling Arts. Diri kamu yang terhormat menyusup ke dalam ruangan ini dengan sembunyi-sembunyi, namun kamu masih berani membingungkan diri sendiri. Lihat apakah Taois yang rendah hati ini tidak. Petik 2. Taois telah lama terbiasa dengan sanjungan dari hari-hari terakhirnya di kediaman pangeran dan secara naluriah bereaksi, berteriak dengan suara keras. Namun, setelah ia menggunakan teknik mata surga untuk melihat Han Li, wajahnya yang semula marah segera menjadi beku dan berubah menjadi putih segera setelahnya. Diri kamu yang terhormat adalah senior pendirian yayasan. Petik 2 titik titik. Pria tua itu tergagap, tidak mau mempercayainya. Bukankah kamu sudah menentukan itu dengan teknik sihirmu? Han Li dengan acuh mengatakan ini dengan senyum terkontrol di wajahnya. Senior, jangan salahkan aku. Junior ini belum pernah melihat senior yang telah berkultivasi ke yayasan pendirian sebelumnya. Yang tertinggi yang aku lihat adalah kultivasi ki kondensasi dari lapisan ke-11 atau ke-12. Aku benar-benar tidak mampu menilai kultivasi senior. Aku hanya tahu bahwa kultivasi senior sangat dalam. Ketika Taois tua itu mendengarnya, dia buru-buru memadamkan bola api seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Dia melangkah maju dengan memberi hormat dan berulang kali menjelaskan dengan senyum hati-hati dan minta maaf di wajahnya. Han Li terkejut bahwa Taois tua itu tidak mengungkapkan ketakutan seperti yang dimiliki orang tua Xiao. Sebaliknya, dia samar-samar mengungkapkan perasaan gembira. Tetapi setelah beberapa pemikiran, Han Li jelas memahami pikiran pihak lain. Taois tua berambut putih ini adalah bagian utama dari hidupnya tetapi masih tertinggal di lapisan ke-6. Dia kemungkinan besar adalah pembudidaya nakal dengan bakat yang sangat buruk. Karena itu, dia tidak dapat bertemu dengan pembudidaya dengan kekuatan sihir yang mendalam. Bahkan jika dia bukan seorang pembudidaya nakal, dia hanya berinteraksi dengan saudara-saudara Daois dengan basis budidaya yang mirip dengan miliknya. Sekarang dia melihat seorang kultivator tingkat tinggi, dia secara alami menganggapnya sebagai pertemuan kebetulan yang sulit didapat. Dia kemungkinan besar berencana untuk mendapatkan beberapa manfaat. Setelah memikirkan ini, Han Li tidak bisa menahan senyum. Jika pihak lain bisa memuaskannya, dia tidak akan keberatan memberinya beberapa manfaat.
Iklan. Han Li segera mengalihkan pandangannya ke Taois tua dan dengan santai berkata, dugaan kamu benar. Aku benar-benar seorang kultivator pendirian yayasan. Petik 2 titik titik. Ketika Taois berambut putih tua itu mendengar kata-kata Han Li, ekspresinya menjadi lebih hormat. Secara alami, kebahagiaan di matanya tumbuh sedikit lebih kuat juga. Aku tidak tahu mengapa senior tiba-tiba muncul di sini. Apakah senior ingin memerintahkan junior ini untuk mengurus masalah tertentu? Tanya Taois tua itu dengan hormat. Orang ini berada di jalur yang benar. Dia tahu bahwa jika dia ingin menerima beberapa manfaat dari Han Li, dia tentu harus melakukan sesuatu sebagai balasannya. Ketika Han Li mendengar ini, dia menyatakan kepuasan, dan dengan senyum tipis, dia berkata, pertama mari kita bicara tentang asal-usulmu. Hari ini aku melihat pertunjukan kamu di kediaman pangeran. Teknik mengendalikan api kamu cukup bagus. Han Li memberikan pujian kecil, tetapi sedikit yang Taois tahu bahwa itu sebenarnya tulus. Ketika Taois tua itu mendengar kata-kata Han Li, sebuah ekspresi heran melintas di wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa senior ini telah melihat penampilannya. Dia buru-buru menjawab dengan nada rendah hati, sangat disayangkan bahwa senior telah melihat kinerja aku yang buruk. Junior hanya memanipulasi teknik nyala. Aku akan mengambil sesuatu yang lain untuk ditampilkan, tetapi teknik aku yang lain berantakan. Mengenai asal-usul junior ini bukan sesuatu yang penting. Ketika junior masih muda, dia tiba-tiba memperoleh Yang Arts dari seorang kultivator di pintu kematian. Pada saat itulah ia memasuki dunia kultivasi. Namun, sangat disayangkan bahwa bakat junior terlalu buruk, dan tanpa bimbingan apapun, ia hanya bisa berkultivasi ke lapisan ke-6. Petik 2 titik titik. Teknik pengendalian api kamu adalah teknik kultivasi dari buku itu. Ketertarikan Han Li diaduk, dan dia menanyakan hal ini segera setelah itu. Tidak. Teknik pengendalian api ini adalah sesuatu yang telah dibudidayakan junior sampai dia mencapai kemacetan. Tanpa metode untuk maju, dia hanya bisa dengan enggan memoles dan memperbaiki beberapa trik kecil. Tetapi setelah beberapa dekade perbaikan dan modifikasi, itu telah menjadi prestasi terbesar junior. Petik 2 titik titik. Itu adalah sesuatu yang kamu teliti sendiri. Han Li dalam hati terkejut. Dia lebih lanjut memeriksa pria tua berambut putih itu beberapa kali lagi, mengungkapkan sedikit keheranan. Benar, senior. Junior mengambil sihir kecilnya dan mengubahnya menjadi sebuah buku, Handling Arts. Jika itu bukan di bawah senior, junior dapat mengeluarkannya dan memberikan 1 atau 2 pointer. Taois tua itu melihat bahwa Han Li tampak tertarik dengan teknik pengendalian kebakaran dan disambar dengan inspirasi. Dia buru-buru mengambil sebuah buku tipis dari kantong penyimpanannya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia sedikit terkejut. Sejujurnya, meskipun Han Li merasa bahwa teknik transformasi api ini cukup aneh, dia tidak merasakan keinginan yang besar untuk mendapatkan teknik ini. Dia tidak berpikir bahwa teknik pengendalian api kecil ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya saat ini. Namun, Taois tua itu mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepadanya dan membuatnya merasa terkejut. Han Li dengan mudah menerimanya dan meluangkan waktu untuk menelusuri isinya. Pada awalnya, Han Li membaca buku dengan sikap acuh tak acuh. Tetapi ketika dia melihat melalui itu, meskipun ekspresinya sama damai seperti sebelumnya, dia secara bertahap menjadi terkejut di dalam hatinya. Kecakapan kecil transformasi bentuk api yang disebutkan di awal buku itu tidak memiliki arti besar bagi Han Li saat ini. Di dalamnya hanya mencolok tapi kosong. Tetapi menjelang akhir, Taois tua itu menyebutkan beberapa konsep yang kabur mengenai penerapan teknik sihir secara fleksibel dan beberapa metode latihan yang layak. Ini menyebabkan Han Li merasakan kilasan wawasan dan manfaat mendadak dalam jumlah yang tidak sedikit. Setelah beberapa saat singkat, Han Li dengan lembut menutup buku itu. Sekarang bukan waktunya untuk meneliti teknik budidaya. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan menganalisis isi buku ini dengan benar. Dia yakin bahwa pertemuan ini meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknik sihir secara keseluruhan.
Buku ini, aku akan mengambilnya. Aku tahu bahwa meskipun kamu mengatakan akan memberi aku 2 poin, aku benar-benar ingin buku ini diberikan kepada aku. Sebagai seorang senior, aku tentu tidak akan meninggalkan kamu dengan tangan kosong. Aku memiliki beberapa buku tentang sihir Taois, alat sihir dari setiap peringkat, dan bahkan beberapa pil obat yang sangat bermanfaat bagi seorang pembudidaya Qi Condensation. Kamu dapat memilih satu dari 3 opsi sebagai ganti buku ini. Aku akan memberi kamu waktu yang diperlukan untuk membuat secangkir teh untuk mengambil keputusan. Petik 2 titik titik. Setelah Hanli menatap tajam pada Taois tua itu, dia mengucapkan beberapa kata yang tak henti-hentinya membuat lelaki tua itu bersemangat. Terima kasih banyak, senior. Banyak terima kasih atas bantuan senior. Kulit Taois berambut putih tua memerah. Dia bahkan sedikit gemetar karena kegembiraan. Hanli samar-samar tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebagai gantinya, dia menutup matanya, bersandar di kursi, dan beristirahat. Taois tua itu mulai dengan gelisah berputar-putar di sekitar ruangan, merasa sangat sulit untuk memilih satu dari yang lain. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah memutuskan? Petik 2 titik titik. Setelah beberapa saat berlalu, Hanli merasa sudah waktunya. Dia dengan tenang menanyakan ini setelah membuka matanya. Senior, aku sudah memutuskan. Junior hanya menginginkan pil obat yang akan memungkinkan pembudidaya Qi kondensasi untuk membuat terobosan. Setelah penyelidikan Hanli, Taois tua akhirnya mengambil keputusan dan mengatakan ini dengan pasti. Ketika Hanli mendengar ini, dia tidak mengungkapkan sedikit pun kejutan. Dia berpendapat bahwa pihak lain akan memilih pil obat. Setelah semua, alat-alat sihir dan buku-buku Daois dapat diperoleh setelah ia membuat terobosan kultivasi. Dengan demikian, setelah mengangguk ringan, Hanli menyikat lengan bajunya ke meja dan meninggalkan 2 botol batu giok kecil. Kedua botol ini mengandung pil naga kuning. Mereka secara substansial efektif pada pembudidaya di lapisan ke-10 dan lebih rendah. Bawa mereka, Hanli dengan tenang berkata. Lapisan ke-10 dari kondensasi Qi. Titik titik. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Terima kasih banyak. Taois tua itu memandang 2 botol pil obat dengan tatapan berapi-api. Setelah berulang kali mengucapkan terima kasih, ia dengan bersemangat mengambil kedua botol itu ke tangannya. Dia kemudian dengan tidak sabar membuka tutup botol. Dan setelah mengendusnya 2 kali, ia memiliki penampilan yang sangat puas. Aku sebenarnya datang untuk mencarimu untuk masalah lain. Setelah melakukan tugas, aku secara alami akan memberi kamu lebih banyak kompensasi. Setelah Hanli melihat pihak lain dengan hati-hati menyimpan botol obat, ia dengan tenang berbicara tentang alasan utama ia datang ke sana. Dengan hadiah besar yang melekat, Hanli yakin pihak lain akan tergoda. Akibatnya, Taois tua itu segera berseri-seri setelah mendengar ini dan berkata, Senior, tolong jangan ragu untuk menceritakan masalah ini kepada aku. Junior akan melakukannya dengan cara apapun. Petik 2 titik titik. Ketika Hanli mendengar ini, dia samar-samar tersenyum dan menjawab, itu bukan masalah besar. Selama beberapa bulan ke depan, aku ingin kamu memperhatikan keberadaan murid kamu, pangeran muda, dan kepala pejabat Wang. Jika sesuatu yang abnormal terjadi, yang harus kamu lakukan adalah memberi tahu aku. Petik 2 titik titik. Meskipun Hanli meremehkan masalah ini, ketika Taois tua mendengar ini, dia tertegun. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa senior ini ingin dia memantau 2 manusia. Selain itu, salah satu dari mereka akan menjadi murid terkasih yang baru saja dia terima. Tetap bingung meskipun banyak pemikiran, Taois tua itu berhati-hati pada Hanli dan bertanya dengan nada menyelidik, bisakah senior tolong menerangi junior ini? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan keduanya? Petik 2 titik titik. Taois tua itu menanyakan hal ini dengan sangat hati-hati, takut dia akan menyinggung ahli ini. Wajah Hanli tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun. Dia tidak segera menjawab pertanyaan kultivator. Setelah beberapa saat berunding, dia berkata dengan suara lembut, sebenarnya, aku adalah seorang kultivator dari Yellow Maple Valley dari 7 sekte.
Iblis Dao saat ini sedang menginvasi negara kami Yue, bahkan seorang pembudidaya nakal seperti kamu harus menyadari hal ini. Aku menduga bahwa keduanya memiliki hubungan dengan Iblis Dao. Karena itu, aku perlu seseorang yang membantu aku memperhatikan keberadaan mereka, untuk berjaga-jaga. Petik 2. Meskipun Hanli percaya kepala pejabat Wang dan pangeran muda tidak terkait dengan Iblis Dao, lebih baik berhati-hati. Dia tidak jelas dengan rincian tertentu dari latar belakang mereka dan merasa dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang mereka. Karena itu, dia mencari Taois tua ini terlebih dahulu untuk memantau tindakan pasangan. Namun, dia tidak secara langsung menyebutkan kekhawatiran aktualnya kepada Taois lama dan hanya menyebut Iblis Dao sebagai alasan yang nyaman. Lagi pula, perasaan bahaya yang dirasakan Hanli dari keduanya adalah murni naluriah, jadi dia jelas tidak bisa mengatakan ini dengan keras. Bab 295, Menjaga Janji. Hubungan dengan Iblis Dao. Ketika Taois tua itu mendengar bahwa Hanli adalah seorang pembudidaya Yellow Maple Valley, dia tidak menunjukkan kejutan apapun. Ini adalah masalah yang dia duga sebelumnya. Terlepas dari 7 sekte, pembudidaya di yayasan pendirian benar-benar terlalu sedikit. Namun, ketika dia mendengar bahwa muridnya sendiri dan kepala pelayan Wang mungkin terlibat dengan Iblis Dao, wajahnya segera menjadi hijau. Reputasi Iblis Dao di negara bagian Yue hampir identik dengan pertumpahan darah dan kekejaman. Seorang pembudidaya ki kondensasi kecil seperti Taois tua secara alami tahu tentang ini. Kesalahpahaman senior, aku benar-benar memeriksa tubuh pangeran muda itu. Dia tidak memiliki kekuatan sihir sedikit pun. Setelah beberapa saat khawatir dan berhati-hati, dia merasa ini sulit dipercaya. Lagi pula, dia telah menghabiskan waktu dengan pangeran muda dan benar-benar tidak dapat mengamati sesuatu yang mirip dengan rumor Iblis Dao. Setelah Hanli mendengar kata-katanya, dia tidak menanggapi dengan kata-kata yang berlebihan. Dia hanya mengatakan ini dengan ekspresi tenang, adapun apakah keduanya dengan Iblis Dao, kamu secara pribadi akan memperhatikan ini di masa depan. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak normal, kamu tidak perlu aku menjelaskan ini lebih lanjut. Aku tidak meminta kamu mengambil tindakan berbahaya apapun terhadap dua. Kamu hanya harus mengawasi keduanya. Selain itu, kamu tidak boleh melakukan tindakan penyelidikan apapun. Jika pihak lain menyadari bahwa kamu memahami identitas mereka, kemungkinan besar nyawa kamu akan hangus. Petik 2. Kata-kata terakhir Hanli adalah peringatan bagi Taois tua. Keraguan di mata Taois berambut putih tua segera menghilang setelah mendengar kata-kata Hanli. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki penampilan yang menakutkan. Setelah sedikit ragu-ragu, dia membuka mulutnya dan berkata dengan sedikit ketakutan, jika kebetulan keduanya menemukan bahwa aku sedang mengawasi mereka, apa yang harus aku lakukan? Kekuatan sihir Taois yang rendah hati ini sangat sedikit. Aku benar-benar takut harus menolak tugas besar senior. Petik 2. Setelah mendengar ini, Hanli mengerutkan alisnya. Taois tua ini tampaknya berubah pikiran dan ingin menyerah, tetapi ini tidak akan berhasil. Sepertinya Hanli harus memberinya beberapa manfaat lagi. Iklan. Dengan pemikiran ini, Hanli menyentuh kantong penyimpanannya dan mengeluarkan item, dengan ringan meletakkannya di atas meja. Pantau keduanya. Jika ada bahaya, aku akan memberi kamu alat sihir bermutu tinggi ini untuk mempertahankan diri. Setelah masalah ini berakhir, alat ajaib ini akan secara resmi menjadi milikmu. Hanli dengan enggan berkata kepada Taois tua sambil menunjuk ke manik ungu yang memancarkan sinar samar di atas meja. Alat sihir bermutu tinggi. Ketika Taois tua mendengar ini, pikirannya segera bergetar. Biasanya, dia akan kekurangan uang. Dia tidak akan punya cukup uang untuk membeli alat sulap kelas menengah, apalagi alat sulap kelas tinggi. Manik cahaya ungu ini akan segera menciptakan penghalang cahaya untuk melindungi tubuhmu setelah kamu menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya. Aku yakin tidak ada banyak pembudidaya Ki Condensation yang akan dapat menerobosnya. Ini harus cukup untuk mengatasi sebagian besar bahaya yang akan kamu hadapi. Hanli dengan sabar berkata dengan ekspresi yang tidak berubah.
Ini adalah alat sihir pertahanan. Setelah mendengar perkenalannya, mata Taois tua itu menjadi bersemangat. Alat sihir pertahanan adalah jenis alat sihir yang paling berharga dan langka. Jika Taois tua ini menghabiskan sisa tahun-tahunnya mengumpulkan batu roh, kemungkinan dia masih tidak akan memiliki cukup untuk membeli alat sihir pertahanan bermutu tinggi. Baiklah, Taois tua ini tidak akan berusaha untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah wajah tua Taois berambut putih itu menjadi tenang, dia akhirnya mengepalkan giginya dan setuju. Tampaknya pepatah, burung mati dalam mengejar makanan, manusia mati dalam mengejar uang, juga diterapkan pada dunia kultivasi. Ketika Han Li melihat Taois tua setuju untuk mengambil tugas yang sangat berbahaya ini, meskipun wajahnya menunjukkan senyum, dia menghela nafas dalam hati. Tempatkan tanda spiritual ini di tubuh kamu. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, aku bisa segera datang mencari kamu dan mungkin menyelamatkan hidup kamu. Selain itu, aku akan membalas kamu dengan sebotol pil naga kuning tambahan setelah masalah ini berakhir. Dengan menggunakan metode ini dan menempatkan tanda spiritual di tubuh Taois lama, Han Li menggunakan kekuatan dan insentif. Setelah Taois tua melihat Han Li melakukan ini, dia sedikit terkejut, tetapi dia pura-pura tidak tahu niat sejati Han Li dan berulang kali menyatakan terima kasih. Melihat Taois tua bersikap bijaksana, Han Li tidak bisa menahan senyum ketika dia pergi. Kemudian setelah Taois tua itu dengan hormat mengirimnya pergi, dia diam-diam pergi dari kediaman pangeran. Han Li tidak berniat untuk segera kembali ke Qin Residence. Sebagai gantinya, ia dengan santai menemukan kedai teh dan dengan tenang merenungkan saat ia mencicipi teh. Dia mulai merenungkan urusan baru-baru ini yang terjadi untuk melihat apakah ada sesuatu yang telah dia lakukan secara tidak tepat atau diabaikan. Dia secara teratur memeriksa dan merenungkan semua urusan sebelumnya, kebiasaan yang telah diperoleh Han Li selama bertahun-tahun. Hanya dengan terus mengurangi kegagalannya sendiri dan menebus kekurangannya, Han Li bisa keluar tanpa cedera dari krisis dunia kultivasi di setiap langkah. Dengan demikian, Han Li duduk di kedai teh untuk waktu yang lama. Ketika langit berangsur-angsur mulai gelap, ia meninggalkan kedai teh di bawah tatapan aneh seorang pelayan. Dia hanya meminta satu teko teh dan menghabiskan setengah hari meminumnya. Ini adalah pertama kalinya pelayan melihat pelanggan seperti itu. Dia kemudian menjadi tidak bisa membantu tetapi menyebutkan ini kepada teman-temannya, menyebabkan Han Li menjadi sasaran tak terduga dari beberapa lelucon manusia. Han Li yang malang selamanya akan tetap tidak menyadari kehilangan muka ini. Waktu yang disepakati untuk bertemu pria tua, Xiao belum tiba. Namun, Han Li tidak pernah bermaksud untuk benar-benar tiba pada waktu yang ditentukan. Meskipun dia selalu tepat waktu, lebih baik datang lebih awal dan mencegah mereka dari mempermainkannya. Setelah berjalan sesaat, Han Li tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia merasakan tanda-tanda dari pasangan cucu-cucu Xiao muncul di barat ketika mereka seharusnya berada di timur sesuai kesepakatan, menyebabkan Han Li merasa sedikit marah. Dengan dengusan dingin, Han Li mengambil keuntungan dari kurangnya penonton dan melemparkan Divine Wind Boat-nya ke langit. Dia dan kapal itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang mengalir melalui langit ke arah pasangan itu. Teknik sihir untuk menggunakan ki spiritual untuk melacak orang adalah metode yang sangat umum digunakan oleh para penggarap yayasan pendirian. Namun, kebanyakan orang hanya bisa merasakan penanda dari beberapa puluh kilometer jauhnya. Han Li, di sisi lain, mempraktikkan teknik pengembangan hebat dan samar-samar bisa melacaknya dari jarak lebih dari 50 km, suatu prestasi yang benar-benar mencengangkan. Ini menyebabkan Han Li sangat berharap untuk berlatih lapisan kedua teknik pengembangan hebat. Setelah beberapa saat, Han Li berdiri di atas perahu angin ilahi dan dengan dingin menatap ke bawah ke sebuah halaman biasa yang lebarnya sekitar 100 meter ada 3 kamar kecil yang setengah usang di halaman. Berdiri di atas kapal kecil seperti batu giok putih murni, Han Li tidak dengan ceroboh turun. Sebaliknya, dia tetap tenang dan diam seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, Han Li mengambil langkah ringan, dan kapal kecil itu segera jatuh dari langit seperti bintang jatuh.
Tetapi ketika dia berada sekitar 15 meter dari lantai, alat ajaib itu tiba-tiba berhenti. Tubuh Han Li bergerak, dan dia dengan ringan melangkah keluar dari alat ajaib dan mendarat di halaman kecil. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat ke arah langit. Sebagai tanggapan, perahu kecil itu menyusut dan terbang ke tangan Han Li. Rangkaian acara ini sehalus dan gesit seperti air yang mengalir, kebisingan sekecil apapun tidak dapat didengar. Kemudian, seperti iblis, dia berdiri di depan ruang tengah dan dengan tenang memeriksa ruang untuk aktivitas dengan indera spiritualnya. Han Li jelas merasa bahwa di dalam ruangan, ada dua masa ki spiritual samar disertai dengan jejak ki spiritualnya sendiri. Seperti yang diharapkan, setelah rasa spiritual Han Li memasuki ruangan, dia dengan jelas mendengar suara seorang wanita muda. "Kakek, bukankah tindakan kita akan membuatnya marah? Jika orang itu benar-benar menemukan kita, apakah alasan kita siap bekerja?" Suara gadis muda itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Tampaknya Han Li meninggalkan kesan mendalam dan kuat padanya. Kamu gadis bodoh, bagaimana dia bisa menemukan kita hanya mengandalkan sedikit ki spiritual? Kakekmu makan lebih banyak kesulitan daripada makan. Ancaman, kata-kata yang sengaja mengancam, kakekmu telah melihat semuanya. Aku tidak yakin kata-katanya benar. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia dapat mengaktifkan teknik sihir, karena kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, kultivator Yayasan Pendirian tidak akan dapat secara akurat merasakan kita. Jika dia pergi ke distrik timur, maka orang ini benar-benar harus pergi mencari kita. Setelah mendengus dingin, lelaki tua itu menegur gadis muda itu. Karena memang seperti itu, mengapa kita tidak meninggalkan Yue Jing pada malam hari? Yang kami lakukan adalah pindah ke distrik barat, balas gadis muda itu, tidak percaya. Kamu masih tidak mengerti. Apa yang aku katakan sebelumnya hanyalah dugaan kakek kamu. Apakah benar atau tidak, itu tidak jelas. Jika aku menebak dengan benar, tentu saja kami tidak akan harus menghadapi ancamannya dan kami akan bebas untuk pergi ke tempat yang berbeda. Namun dia tetap seorang kultivator pendirian yayasan. Mungkin dia akan bisa melacak kita dari jauh dengan teknik sihirnya. Jika kami lari dari Yue Jing dan dia menemukan kami tidak punya alasan. Tapi pindah ke distrik barat tidak sama dengan melarikan diri, jadi kita bisa dengan santai menggunakan alasan untuk menjelaskan diri kita sendiri. Pria tua itu sangat menyayangi gadis muda ini, jadi dia memberikan penjelasan rinci padanya. Hehe, kakek, kamu benar-benar licik. Namun, aku pikir orang itu sepertinya bukan tipe yang tercela. Apakah perlu bagi kita untuk bersembunyi darinya? Menurut pendapat aku, bukankah hanya bertukar buku Daois dengan dia memberi kita manfaat besar? Bagaimanapun, buku Taois ini terlalu mendalam bagi kita untuk memahaminya. Gadis muda itu terkikik dan mengatakan ini tanpa peduli. Dunia ini berbahaya, itu hanya angan-angan. Dengan akhlak konvensional, setiap orang akan berdagang secara terbuka, dan tidak ada alasan untuk membuat skema. Kamu belum menyadari bahwa agar transaksi yang adil ada, mereka membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki kekuatan yang sama. Jika satu sisi kuat dan satu sisi lemah, bagaimana itu bisa dianggap adil? Petik 2 titik. Sama dengan, selain itu, meskipun buku Daois itu tidak ada nilainya bagi kita, mungkin itu bisa menjadi harta karun di tangannya. Setelah memiliki harta itu, dia mungkin segera memusnahkan kita. Kakekmu telah melihat ini di banyak kesempatan sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya? Bagaimanapun, perbedaan dalam kultivasi antara dia dan kita terlalu besar. Dia bisa memusnahkan tanpa mengeluarkan sedikit pun kekuatan. Ketika pria tua mengatakan ini, suaranya menjadi lebih gelap. Jelas dia tidak berdaya melawan kenyataan bahwa hidupnya ada di tangan orang lain. Kakek, jangan berkecil hati. Tidakkah kamu mengatakan bahwa meskipun orang itu tampak muda, kemungkinan besar dia adalah monster tua yang hidup dalam jumlah yang tidak diketahui bertahun-tahun? Ketika gadis muda itu melihat ini, dia buru-buru menghiburnya. Tetapi pada saat ini, suara dingin dari orang yang paling ditakuti mereka tiba-tiba datang dari luar ruangan. Apa, bagaimana aku seperti monster tua?
Petik 2 titik titik. Saat kulit pasangan kakek nenek sangat berubah, pintu yang awalnya tertutup rapat dengan diam-diam membuka dan memberi jalan pada Han Li, yang dengan tenang berjalan masuk. Setelah dia memasuki ruangan, Han Li dengan belak-belakan duduk di kursi tuan rumah dan kemudian tanpa kata menatap keduanya dengan ekspresi yang sangat tenang.